Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Niputuri Nalestari dengan NIM 2513031010. Mahasiswa semester 1 Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Kimia dari kelas IKI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi jawaban dari LKM Mata Kuliah Agama Hindu dengan materi Catur Marga dan Tempat Suci. Kita akan membahas ajaran Hindu yang terhubung dengan perayaan Nyepi, Ngembak Geni, penerapan Catur Marga, Sloka Bhagavad Gita dan Sarasa Muscaya, hingga makna pura di Bali. Semua ini saling berkaitan dalam kehidupan beragama. Langsung saja ke slide berikutnya, yaitu Catur Marga dalam Nyepi. Yang pertama, Bhakti Marga, yaitu berdoa, trisandya, dan puja mantra. Yang kedua, Karma Marga, yaitu melaksanakan catur berata penyepian. Yang ketiga, Jenana Marga, yaitu introspeksi diri dan membaca sastra suci. Dan yang terakhir, Raja Marga, yaitu yoga, tapa, dan semedi. Nyepi bukan sekedar hari sepi, tapi hari di mana kita melatih jalan rohani. Melalui bakti kita berdoa, melalui karma kita disiplin menjalankan berata, melalui jenana kita belajar dan introspeksi, dan melalui raja kita melatih pengendalian pikiran lewat semedi. Kemudian selanjutnya adalah Catur Marga dalam Ngembak Geni. Yang pertama adalah Bhakti Marga, sembahyang bersama keluarga. Yang kedua, Karma Marga, yaitu Dharma Santi dan saling memaafkan. Yang ketiga adalah Jenana Marga, yaitu menyadari makna nyepi. Dan yang terakhir adalah Raja Marga, menjaga kesucian hati dan emosi. Setelah nyepi, umat memasuki Ngembak Geni. Inilah momen di mana kita membuka lembaran baru dengan hati yang suci. Kita sembahyang, saling memaafkan, dan belajar makna introspeksi, dan juga tetap mengendalikan emosi. Kemudian yang selanjutnya adalah Bhagavad Gita bab 7 sloka 21. Isi slokanya yaitu Tuhan meneguhkan keyakinan setiap bhakta. Contohnya, umat memuja Saraswati, Wisnu, dan Ganesha dengan tulus. Semua pemujaan menuju kepada ide Sang Yang Widiwasa. Bhagavad Gita bab 7 sloka 21 ini mengajarkan bahwa apapun bentuk pemujaan yang tulus, Tuhanlah yang mengukuhkan keyakinan itu. Jadi, meskipun umat memuja aspek yang berbeda, hakikatnya semua menuju kepada Yang Widi. Kemudian yang selanjutnya adalah Sarasa Muscaya 1.4. Menjadi manusia adalah kelahiran utama, kesempatan membebaskan diri dari samsara atau kelahiran kembali. Kemudian cara melakukan yaitu melakukan subhakarma dan trikaya parisuddha. Sarasa Muscaya menekankan betapa berharganya kelahiran sebagai manusia. Kita bisa membebaskan diri dari penderitaan samsara dengan berbuat baik, menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Kemudian selanjutnya, tempat pemujaan roh dan orang suci yaitu Pura Dalam. Tempat pemujaan roh orang suci dan berfungsi sebagai tempat pemujaan roh pendahulu dan roh suci yang menjaga masyarakat. Umat Hindu menghormati dan memohon berkah dari roh leluhur di pura ini sebagai bagian dari penghormatan dan kesinambungan spiritual. Kemudian slide selanjutnya adalah Pura pemujaan dewa-dewi dan inkarnasinya. Yang pertama, Pura Besakih, pura terbesar dan paling suci di Bali, merupakan tempat memuja Tuhan dengan manifestasinya yaitu Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Iswara, dan Dewa Mahadewa. Kemudian Pura Lempuyang merupakan tempat memuja Tuhan dengan manifestasinya yaitu Dewa Iswara. Kemudian Pura Ulun dan Nubratan
merupakan tempat memuja Tuhan dengan manifestasinya yaitu Dewa Wisnu. Kemudian Pura Tirta Empul merupakan tempat memuja Tuhan dengan manifestasinya yaitu Dewa Indra. Kemudian slide selanjutnya adalah mengapa pura di alam asri? Yang pertama adalah konsep kesucian alam atau Trihita Karana. Yang kedua, dekat dengan energi spiritual yaitu gunung, laut, dan hutan. Yang ketiga, tradisi tapabrata para resi di alam sunyi. Dan yang terakhir, simbol keseimbangan kosmos yaitu Buana Agung dan Buana Alit. Pura dibangun di alam yang asri karena di sanalah terasa getaran kesucian. Gunung melambangkan stana para dewa, laut dan danau sumber kehidupan, hutan dan gua merupakan tempat bertapa. Dengan pura di alam, kita menjaga harmoni dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, Nyepi dan Ngembak Geni merupakan momen umat Hindu mengendalikan diri, mawas diri, dan memperbarui hubungan sosial dengan penuh dharma. Yang kedua, Catur Marga merupakan 4 jalan utama, yakni Bakti, Karma, Jnana, Raja, yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, Bhagavad Gita bab 7 sloka 21 mengajarkan semua pemujaan yang tulus menuju ide Sang Yang Witiwasa. Yang keempat, Sarasa Muscaya 1.4 yaitu kelahiran sebagai manusia sangat utama. Gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik atau subha karma. Dan yang terakhir, Pura di Bali menjadi pusat pemujaan dewa-dewi, awatara, dan roh para resi. Lokasinya di alam asri karena melambangkan kesucian dan keseimbangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.